Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firmanullah di sini akan sedikit menjelaskan hasil dari artikel jurnal yang telah dibuat oleh kelompok 10. Nah, sebelum itu di sini saya sudah memiliki hasil kuesioner atau hasil jawaban-jawaban dari 40 responden. Nah, di sini kita tuliskan X1.1 sebagai dari pernyataan dari variabel yang pertama. Begitu pula dengan X1.2, X1.3 yaitu adalah bentuk pertanyaan atau pernyataan yang ada di variabel 1, X1 ini. Begitu pula dengan seterusnya. Maka selanjutnya X1 ini menggambarkan hasil dari jawaban setiap pernyataan yang ada dari variabel-variabel tersebut. Kami menggunakan 3 variabel, maka ada X1, X2, X3. Nah, selanjutnya setelah kita menjumlahkan hasil dari setiap pernyataan ini, kita lanjutkan dengan membuka SPSS. Nah, di sini saya sudah mendefinisikan setiap variabelnya. Nah, di sini kita definisikan X1.1 kita tuliskan di name ini. Seterusnya X1.2, X1.3 dan X1. X2.1, X2.2, X2.3 dan X3. Begitu pula dengan seterusnya. Nah, setelah kita mendefinisikan setiap variabel dan pernyataan yang ada di sini, lalu kita atur values-nya. Nah, di sini values-nya kita atur. Nah, ini hanya sebagai contoh. Kita hapus dulu ini ya, remove. Nah, 1 kita definisikan sebagai tidak setuju. Nah, kita add di sini. Yang kedua, kita definisikan ragu. Nah, kita add lagi. Dan yang ketiga, kita definisikan sebagai setuju. Nah, kita masukkan lagi. Lalu yang terakhir, yang keempat, kita definisikan sebagai sangat setuju. Nah, ini semua kita dapatkan dari pengaturan pertama kita membuat kuesioner ya. Nah, setelah kita definisikan semua seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, ini sudah klik semuanya. Oke, tinggal kita copy ya. Kita copy, Ctrl C, kita copy dan kita paste dari yang ke bawah sampai terus ke bawahnya. Oh no. Nah, kita paste di sini dulu ya. Nah, di sini sudah tercopy semuanya, kecuali, kita kecualikan dulu di sini setiap jumlahnya yaitu X1-nya. Nah, kita di sini kita on kan, kita hapus semuanya, kita remove setiap perjumlahannya ya. Jumlahnya itu adalah X1, X2, X3 dan Y itu. Nah, oke. Nah, akan tertulis none. Nah, di setiap jumlah atau X1, X2, X3 itu akan tertulis di sini values-nya none. Begitu pula dengan X2, kita bikin none lagi. Nah, kita remove
lalu kita oke. Begitu pula dengan X3-nya. X3 kita remove lagi. Remove. Nah, begitu pula dengan Y-nya. Y-nya gitu juga ya. Kita remove. Lalu oke. Nah, setelah itu maka kita atur measure-nya. Nah, measure-nya ini mayoritas kayak gini ya. Ini semua. Sebentar ya. Kita copy. Nah, itu ordinal semuanya ya, kecuali di jumlahnya. Di jumlahnya kita pakai scale ya. Nah, ordinal, setiap variabelnya, setiap pernyataan kita gunakan ordinal. Tapi ketika kita jumlahnya yaitu X1, X2, X3, kita gunakan scale. Nah, ini pakai variabelnya pakai ordinal. Ini X3.2 itu pakai ordinal. Lalu X3.3 itu kita pakai ordinal. Nah, ini X3 baru kita pakai scale. Nah, begitu pula dengan Y1 kita gunakan ordinal, Y2 kita ordinal, Y3 kita ordinal, dan Y-nya itu scale. Nah, lalu setelah ini kita menuju kepada data view. Nah, kita sudah mendeskripsikan semuanya dan sudah mengatur semuanya. Kita menuju kepada data view. Nah, di sini sudah tertulis ya X1, X2, X3 dan X1-nya. X1.1, X2.1, dan X1.3 dan X1 dan seterusnya. Nah, di sini sudah tercantum, maka selanjutnya kita mengambil datanya dari file mentah yang ada di Excel. Nah, kita mulai copy dari sini, dari X1 sampai Nah, kita mulai copy dari X1.1 dari responden yang pertama. Nah, dari sini kita copy sampai ke bawah. Nah, sampai sini kita Ctrl C, copy. Nah, setelah itu kita menuju SPSS-nya lagi dan kita mulai mengkopinya dari sini, dari ujung X1.1. Nah, Ctrl V. Nah, di sini kita sudah tercantum ya semuanya ya. Nah, terus selanjutnya kita di sini akan di sini setelah kita memfastanya, sudah mengkopinya di data view, maka selanjutnya kita akan menguji deskriptifnya melalui klik analyze, terus deskriptif statistik. Nah, di sini lalu ke ini. Nah, setelah kita memfaste semua data yang ada di data mentah di Excel tadi, lalu di sini kita akan pertama menguji deskriptifnya. Nah, di sini tinggal klik analyze,
descriptive statistik, lalu frequencies ini ya. Klik. Nah, akan muncul kayak gini. Nah, setelah kita muncul, kita pilih variabel-variabel pernyataannya, yaitu x1.1, lalu setelahnya x1.2, lalu x3, x1.3. Nah, dan x2. Ini nggak usah ya. x1.1, x1.2, x1.3, dan x2.1, x2.2, x2.3, dan juga x3.1, x3.2, x3.3. Begitu pula dengan y-nya, y1, y2, dan y3. Nah, setelah kita pilih semua variabel x1.1, x2.2, dan seterusnya, kecuali jumlahnya atau itu x1, x2, x3, kita pilih ini, kita masukkan ke sini. Nah, cara masukkannya klik yang di tengah ini ya. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita OK. Set. Nah, di sini akan muncul. Di sini kita akan menemukan ada berapa saja yang memilih tidak setuju, memilih ragu-ragu, memilih setuju, memilih sangat setuju. Nah, di sini akan kita temukan semuanya. Dari variabel x1.1 itu kita temukan ternyata yang memilih tidak setuju ada 1 dan presentnya, maka ada 2,5% yang tidak setuju. Ragu-ragu ada 4 responden yang ragu-ragu terhadap pernyataan yang kedua, dan begitu seterusnya. Nah, di sini kita akan menemukan berapa jumlah yang ada pada setiap variabel. Nah, beginilah cara menguji deskriptif di SPSS. Nah, gitu ya. Lalu selanjutnya kita akan mencari uji validitasnya. Nah, caranya itu adalah kita klik analyze, lalu pilih dengan correlate ya. Correlate terus bivariate. Nah, di sini kita tentukan satu-satu setiap variabelnya ya. Nah, seperti ini. Dari x1.1 variabel 1 sampai ke x1. Nah, setelah itu kita pindah tabelnya ke yang kanan. Nah, seperti itu. Setelah itu kita atur persen dan juga to tile. Nah, setelahnya kita klik OK. Nah, secara otomatis kita akan menemukan halaman seperti ini, halaman baru. Nah, di sini kita temukan setiap variabelnya mendapatkan dari hasil korelasi ini. Nah, kita temukan bahwasanya x1.1 itu adalah 0,62. Nah, dengan signifikansi 0,028. Nah, di sini yang kita ambil adalah yang ada bintang 2 ini. Ya. Nah, korelasi dari x1.1 itu adalah 0,621 dan korelasi dari x1.2 adalah 0,716. Nah, gitu.
Nah, dari hasil ini kita akan memasukkannya ke tabel artikel jurnal. Nah, begitu pula seterusnya ya. Ini akan kita masukkan di sini ya. X1.1 akan ketemu di sini. R hitungnya 0,2621 dan R tabelnya begini ya. Maka akan ketemu kesimpulannya yaitu adalah valid. Nah, di sini kita sudah menemukan T-nya ya, T-nya di sini. Correlate-nya yaitu adalah persen correlate-nya adalah 0,621. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, ini sebagai T tabelnya ya. T hitung, R hitung. Oke. Lalu selanjutnya yaitu bagaimana kita mencari R tabelnya. R tabelnya yaitu dengan cara untuk menemukan R tabelnya yaitu dengan cara kita mencarinya di mana ya? Di sini. Nah, di tabel sini. Nah, DF ini merupakan jumlah dari responden yang kita miliki. Nah, di sini kan kita pakai 40 ya. Maka kita tarik di sini dari sini 40. Nah, untuk itunya kita pakai kan R-nya kan kita pakai 0,05 nih. R-nya kita cari di sini. Maka kita ambil dari yang kuning ini ya, yang di tengah 0,5. Nah, kita tarik angka 40 nih, 40 tarik ke sini. Nah, ditemukan berarti 0,312. Nah, kita temukan, maka kita cek di sini ya. Di hasilnya 0,02. Nah, setelah kita menemukan R hitungnya di sini, lalu kita akan mencari R tabelnya ya. Nah, untuk mencari R tabel itu dengan cara DF sama dengan N kurangin min minus 2, yaitu adalah N sendiri berjumlah 40 ya sebagai respondennya dan dikurangin dengan 2, jadi hasilnya adalah 38. Nah, 38, maka kita akan cek di sini ya. Kita cek di sini 38. 38. Lalu kita lihat hasilnya berapa? 38. Ini dia. Ini ya. 38. Kita tarik dari yang kuning ke kuning ini, maka hasilnya 0,320. Nah, inilah hasil dari R tabelnya. Kemudian kita masukkan ke artikel jurnal kita. Nah, di sini. Nah, R tabel 0,320 dan R hitungnya 0,62. Benar ya? Nah, kondisinya maka R hitung itu lebih besar daripada R tabel. Nah, maka hasilnya valid. Begitu pula seterusnya ya. Nah, selanjutnya setelah kita uji correlation-nya atau correlate-nya, kita sekarang uji reliabilitas data. Nah, untuk mengujinya melalui SPSS yaitu dengan kita buka analyze. Nah, analyze, lalu kita scale dan reliability analysis. Nah, di sini kita pilih setiap variabelnya seperti tadi kecuali hasil yaitu X1 ini.
Nah, kita mulai ya. Nah, kita pilih. Nah, lalu kita geser ke tabel yang di kiri. Nah, kita geser, lalu kita oke ya. Kita oke. Nah, kita ketemukan di sini reliability dari X1 adalah nilai alfanya 0,386 dan nah, di sini kita temukan reliabilitas dari X1 yaitu adalah 0,384. Nah, selanjutnya kita uji lagi dengan ulang lagi ya. Analyze, terus scale, terus reliability analyze. Nah, ini kita balikan dulu ya. Kita kembalikan dulu, kita kembalikan. Nah, kita cari lagi yang ini, yang X2 sampai X2 titik 3. Nah, kita copy ke sini ya. Nah, kita masukkan ke tabel yang di kanan lagi, yang di kanan. Lalu kita klik oke. Nah, kita temukan lagi di X2-nya. Reliabilitasnya adalah nilai alfanya adalah 0,599. Nah, kita seterusnya kayak gitu lagi. Scale, reliability analysis, terus kita kembalikan dulu yang ini, kita kembalikan, lalu yang X3 sampai X3.3 kita masukkan ke tabel yang di kanan, klik OK. Nah, kita temukan nilai reliabilitas atau nilai alfa yang ada di X3 yaitu adalah 0,719. Nah, untuk sekarang yang kita cek yang Y ya. Nah, kita reliability analysis, kita kembalikan dulu ini. Nah, kita cek yang Y. Nah, kecuali jumlahnya ya, yang Y. Kita taruh di tabel yang sebelah kanan, lalu klik OK. Nah, kita temukan dari yang Y, kita temukan nilai alfa yaitu adalah 0,237. Nah, selanjutnya kita cek yang di artikel jurnalnya ya. Nah, ini hasilnya. Hasil uji reliability data. Nah, tadi persis ya, benar ya. X1-nya yaitu media sosial 0,384, berarti keterangannya reliable. Dan begitu X2-nya juga benar, X3-nya juga begitu, X dan Y-nya juga begitu ya. Nah, selanjutnya kita melanjutkan ke uji selanjutnya. Selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini ada dua. Yang satu adalah uji normalitas probability dan yang kedua adalah uji Kolmogorov. Cara untuk menguji probability yaitu adalah dengan kita membuka analyze di SPSS dan selanjutnya regression
lalu linear. Nah, inilah tampilan awalnya. Nah, kita pilih hasil atau jumlah-jumlahnya ya, dependen dan independennya. Nah, ini dependen, kita kasih variabel y-nya ya. Nah, masukkan ke sini. Nah, untuk dependennya. Lalu variabel dependence-nya yaitu adalah x1, x2 dan x3-nya. Masuk ke sini. Nah, x2 masuk ke sini dan x3. Nah, lalu setelah itu kita ke plot. Nah, kita atur. Lalu kita centang normal probability plot di sini. Lalu continue. Lalu oke. Maka di sini akan muncul hasilnya ya. Nah, ini dia hasilnya. Kita lihat ya. Nih. Nah, ini dia hasilnya. Kita lihat normalitas probability ya. Nah, di sini kita bisa lihat titik-titik yang ada di garis-garis ini. Semakin dekat titik-titik ini, maka akan semakin normal. Namun tidak jika titik-titik ini menjauh dari garis-garis yang ada di tengah tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menguji normalitas Kolmogorov ya. Nah, kita klik analyze, lalu kita klik analyze, lalu nah, caranya adalah kita pilih analyze, lalu ke regression, lalu ke linear. Nah, ini tampilannya seperti tadi ya. Nah, di sini kita kembalikan dulu ininya ya ke normal. Nah, kita balikin semuanya. Kita kembalikan semuanya. Nah, seperti ini. Nah, seperti tadi. Di sini Y di dependennya, lalu independennya di X1, X2, X3. Nah, ini kan tadi yang probability kita klik yang plots, tapi kalau kita ke Kolmogorov kita klik yang save. Nah, di sini kita centang yang paling atas ini unstandard ini, lalu kita continue dan oke. Nah, di situ cara untuk mengetahui analisis Kolmogorov dan ini hasilnya. Kita lihat. Nah, ini dia. Hasil Kolmogorov. Kita kembali lagi ke SPSS awal, tampilan awal. Nah, lalu selanjutnya kita akan menguji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dan uji valid F dan uji R2 dan uji T. Yang pertama adalah analisis regresi linear berganda, yaitu dari uji hipotesisnya yaitu adalah Y sama dengan A tambah B1 X1 ditambah B2 X2 dan ditambah B3 X3, dan ini menyesuaikan kepada variabel bebas yang kita miliki. Untuk menguji hipotesis regresi linear berganda itu kita klik linear klik analyze, lalu klik kita klik analyze, lalu kita klik regression dan kita klik linear. Di sini teman-teman
Dan di sini kita langsung di seperti ini ya. Dependennya Y dan independennya ada X1, X2, X3. Nah, di sini kita tidak klik plot atau save seperti tadi. Lalu kita langsung klik OK. Nah, ini adalah hasilnya. Di sini akan kita temukan banyak uji-uji yang akan menggunakan hasil dari SPSS ini. Nah, dari hasil ini kita akan bisa memasukkannya ke data linear berganda ini ya. Nih. Jadi di sini Y sama dengan 0,886 di plus 0,155x1 dan seterusnya. Nah, kita bisa mengambilnya dari hasil SPSS yang sudah kita gunakan tadi. Selanjutnya kita akan menggunakan uji. Nah, selanjutnya kita akan ke uji hipotesis simultan F. Nah, di uji ini kita akan menemukan hipotesis yang berbentuk H0 ataupun H1. Bunyi dari H0 adalah tidak terdapatnya pengaruh, sedangkan H1 berbunyi terdapat pengaruh terhadap bla bla bla. Nah, untuk uji ini kita lihat di hasil SPSS yang tadi di ANOVA. Nah, kita cari ANOVA. Nah, ini dia. ANOVA. Nah, di sini kita temukan bahwasanya F-nya adalah 3,559. Nah, setelahnya kita akan mencari F tabelnya. Nah, kita selanjutnya akan mencari DF-nya. Nah, untuk mencari DF yaitu adalah DF sama dengan variabel, jumlah semua variabel dikurangi 5. Dan untuk mencari DF yang kedua adalah jumlah semua variabel dikurangi 5. Nah, misalkan kami menggunakan 40 ya. 40, maka 40 dikurangi 5 menjadi 35. Nah, untuk menghitungnya kita lihat dari DF1 dan DF2. Nah, kita ambil kesimpulan dari tabel yang ada.